Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya Silvi Aziza dan rekan saya, Ratu Rifa Farha, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komoditas Perdagangan di Asia Tenggara. Melihat posisi Asia Tenggara yang strategis sebagai pusat lalu lintas perdagangan berhasil menjadi satu pemain besar dalam perdagangan dunia, yakni melalui kekayaan hasil alamnya, terutama tanaman rempah. Di dalam keseluruhan gambaran perdagangan Asia Tenggara, rempah-rempahlah yang memikat para pedagang dari belahan dunia. Rempah-rempah menjadi penting karena keuntungan yang diperolehnya begitu besar, sehingga banyak mendatangkan para saudagar di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut menyebabkan semakin ramainya kegiatan perdagangan di wilayah Nusantara. Maka banyak pula dijumpai komoditas-komoditas perdagangan, sebab komoditas perdagangan memiliki peranan penting dalam memenuhi persediaan pasar. Selanjutnya, pengertian komoditas perdagangan akan dijelaskan oleh Ratu Rifa. Komoditas berasal dari bahasa Prancis commodité yang berarti sesuatu yang menyenangkan, dan dalam bahasa Latin komoditas yang berarti segala sesuatu yang merujuk kepada kualitas dan keuntungan yang baik. Jadi menurut pengertian, komoditas adalah barang dagangan utama yang dapat dimanfaatkan sebagai ekspor, bahan mentah, dan memenuhi mutu standar internasional yang mana suatu bendanya mudah diperdagangkan dan dapat diserahkan secara fisik dan juga disimpan dalam jangka waktu tertentu. Tinggi dan rendahnya suatu harga komoditas ditentukan oleh permintaan pasar. Pasar tidak akan memperhatikan merek apa dan siapa yang akan memproduksi suatu komoditas tersebut. Komoditas-komoditas perdagangan di Asia Tenggara. Pertama, pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan pantai yang kekuatan ekonominya bertumpu pada perdagangan internasional. Kerajaan ini berkembang dan tumbuh menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia Barat. Barang-barang yang diperdagangkan ialah berupa ada tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, kain katun dan sengkelat, perak, emas, sutra, pecah belah, gula, dan lain-lain. Barang-barang komoditas ekspor Nusantara tersebut bersama-sama dengan barang-barang Asia lainnya disebarkan ke wilayah Eropa. Kemudian pada masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berpusat di Pulau Jawa yang pada umumnya terletak di daerah pedalaman yang kehidupan ekonominya lebih banyak bertumpu kepada sektor pertanian. Bila melihat Kerajaan Sriwijaya yang hasil kekayaan para bangsawan diperoleh dari perniagaan, sedangkan para bangsawan pada Kerajaan Majapahit yaitu diperoleh dari hasil pertanian dan perniagaan. Barang-barang komoditas yang diperdagangkan yaitu berasal dari hasil pertanian, dan Majapahit ini sering dinilai sebagai model kerajaan agraris. Yang ketiga, pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di tepi Selat Malaka. Kerajaan ini bercorak maritim sebab berpusat di pesisir pantai. Samudra Pasai berkembang sebagai pelabuhan, kota dagang, tempat persinggahan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Terdapat komoditas perdagangan lokal, yaitu ada tembikar, garam, dan lada, merica, sutra, kapur barus, dan emas. Komoditas dibagi dalam beberapa jenis. Jenis yang diperdagangkan seperti komoditas logam yang terbagi dalam dua jenis logam, yaitu logam industri dan logam berharga. Energi yaitu hasil pertambangan atau bahan bakar
seperti batu bara, bensin tanpa timbal, gas alam, diesel, dan minyak bumi. Pertanian yang terbagi menjadi dalam dua jenis, yaitu pertanian seperti beras, jagung, kopi, kedelai, gula, dan gandum, dan juga perhutanan seperti karet, kelapa sawit, dan rotan. Selanjutnya adalah peternakan, yaitu suatu komoditas yang berasal dari hewan ternak hidup seperti daging, susu, dan pakan. Jenis komoditas menurut sifat, yaitu ada terbagi menjadi dua jenis. Komoditas keras adalah bahan komoditas yang bersumber dari alam dengan pengelolaan pertambangan seperti minyak bumi dan gas alam. Kemudian komoditas lunak, yaitu bahan yang bersumber dari pertanian dan peternakan. Perubahan kondisi alam ini sangat mempengaruhi dalam menentukan harga jenis komoditas lunak ini. Sistem perdagangan komoditas ini ditentukan oleh tinggi dan rendahnya harga suatu komoditas yang tingginya banyak permintaan dan penawaran di pasar. Sebuah fluktuasi merupakan risiko yang sudah biasa dialami dalam perdagangan komoditas. Perdagangan komoditas ini dapat memberikan para pedagang keuntungan yang sangat besar, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga adanya kemungkinan rugi yang sangat besar. Kualitas suatu komoditas harus memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan dan benar-benar memiliki manfaat. Dengan kriteria memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan internasional, memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, dan menghasilkan keuntungan dalam pendapatan. Komoditas perdagangan di Asia Tenggara adalah negara Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang juga memengaruhi banyaknya komoditas perdagangan di negara Indonesia. Beberapa komoditas ini adalah kopi, tekstil, kelapa sawit, hasil hutan, kakao, dan karet. Malaysia, kelapa sawit, karet, timah, dan minyak bumi, yang menjadi salah satu komoditas penting di Malaysia. Sedangkan di Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki banyak sumber daya alam dan manusia, akan tetapi negara Singapura adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Negara ini mampu mengolah bahan baku mentah yang diimpor dari negara lain, kemudian diimpor kembali atau direekspor, yang menjadikan negara ini mampu mengelola ekonomi dunia. Di negara Brunei, komoditas ekspornya adalah minyak bumi, kayu, dan lada. Di Filipina, gula, kopra, teh, sayur, dan buah. Di Vietnam, gula, beras, karet, dan batu bara. Di negara Laos, komoditas perdagangannya adalah timah, kayu, dan kopi. Di negara Kamboja, komoditasnya adalah beras, karet, jagung, dan lada. Kemudian di Thailand adalah beras, karet, buah, dan gula. Dan di Myanmar adalah beras, kayu, dan teh.